Hari keempat sudah berubah anak yang tadi itu. Hari ke-14 saya datang dengan sendiri tanpa diketahui oleh Prof. Surya. Saya cari anak itu. Anda bisa bayangkan, anak yang tadi itu sudah bisa hafal cepat sekali penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan dalam hitungan detik. Dan angka-angka yang kita ajukan itu angka-angka puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, sampai jutaan. Yang tes saya sendiri. Lalu saya penasaran. Saya tanya anak-anak di sekitar 1, 2, 3 orang. Yang satu kelas datang ke saya. Pak, saya ditanya juga Pak. Saya ditanya juga Pak. Yang lain. Saya tidak pernah menemukan kelas yang sehebat ini. Yang bukan hanya knowledge-nya yang suka matematika. Tapi kultur budaya akademik itu tumbuh di kelas itu. Lalu saya penasaran. Profesor, apa rahasianya sehingga anak yang tidak mengerti matematika ini itu bisa mencintai matematika dan bisa menjawab soal yang dalam hitungan detik. Beliau mengatakan, setelah 20 tahun saya mempraktekkan teori ini, ternyata pembelajaran yang mengasyikkan, pembelajaran yang membahagiakan, itu membuat hipokampus di otak anak itu berkembang. Jadi ketika orang bahagia, otaknya itu berkembang. Sehingga pada kondisi itu, proses kognitif anak berfungsi secara maksimal. Saya ulangi, orang yang bahagia, orang yang belajar dengan asyik, senang, itu hipokampusnya di sini, Anda bisa cek di internet, itu mengembang. Sehingga proses kognitif bekerja secara maksimal. Saya berimajinasi, ini pendapat saya ini. Mungkin inilah sebabnya kalau ada seorang top manager di kantor hebat atau seorang direktur di kantor hebat, bukan direktur GTK ya. Begitu pulang di rumahnya, dimarahi istrinya, tiba-tiba direktur itu bisa goblok mendadak. Kenapa? Karena hipokampusnya menciut. Hilang ilmunya itu Pak. Jadi itu kalau secara spiritual, secara batin kita goyang, semua yang kita persiapkan hilang. Oleh karena itu ibu-ibu, karena banyak ibu-ibunya, nanti ibu kalau pulang di rumah, itu suaminya disayang, dibuat bahagia, jangan sering dimarahi, karena otaknya menciut. Kalau kebanyakan otaknya menciut, nanti yang lain-lain juga ikut menciut, itu berbahaya itu. Nah. Yang paling kencang tepuk tangan sebelah sana Pak, itu pengalaman. Ya. Ya, buat suami bahagia, sebaliknya juga begitu, buatlah itu istri bahagia, karena pada kondisi itu proses kognitif sangat baik. Ini teori 20 tahun dipraktekkan. Kalau ada yang mau bantah di sini, silahkan. Tetapi ada kaidah usul yang mengatakan al-ijtihadu la yunqadu illa bil ijtihad. Sebuah riset atau pendapat ijtihad tidak bisa dibatalkan kecuali dengan ijtihad yang sama. Kalau Anda mempraktek ini, Anda harus melakukan praktek 20 tahun dulu, baru Anda melakukan counter teori. Saya pikir ini yang saya sampaikan Bapak sekalian. Ingat Bapak Ibu, ada namanya hipokampus di otak kita. Ketemu murid-muridnya, sapalah dia dengan diksi-diksi yang menginspirasi. Sapalah dia dengan kalimat-kalimat bagus. Karena kalau kita melakukan kalimat yang negatif, itu berbahaya. Kalau Bapak tidak percaya, anak-anak yang sering dipanggil dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang menginspirasi,
Apa yang ibu guru ucapkan itu akan terjadi mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Kalau kita memberikan kata-kata negatif kepada anak, ketahuilah bahwa anak-anak yang umur SMP, SMA, menurut riset yang saya baca, itu sudah mendapatkan kalimat-kalimat negatif dalam hidupnya kalau umurnya sudah 17-18 tahun. Negatif, kalimat yang dia dengarkan negatif tidak kurang dari 180.000 kali kalimat negatif. Anak-anak itu sangat rentan, oleh karena itu kita harus memberikan kalimat-kalimat positif kepada anak kita, kepada murid-murid kita, kepada siswa-siswa kita. Jangan sampai kata Ken Robinson dalam bukunya Creative School, kalau kita mengucapkan kalimat negatif kepada murid, maka kita sesungguhnya telah membunuh dia sebelum kematiannya yang hakiki. Hati-hati mengucapkan itu. Saya berharap guru selalu menjadi pembelajar dan guru selalu bahagia mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama-nama peserta PPG. Seluruh peserta dimohon berdiri. Rektor dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dimohon berdiri. Abdul Hadis, Mapel Pendidikan Agama Islam. Admiral Wiradirhaga, Mapel Pendidikan Agama Islam. Ahyar Ajang Hidayat, Mapel Pendidikan